Salam Patunggilan. Perkenalkan, saya Pendeta Wimbo Sancoko yang saat ini menjadi pendeta baku di Jemaat Ndampit. Jemaat Ndampit mempunyai warga kurang lebih 310 kakak, terdiri induk dan juga 6 pepandan. Yang pertama induk Ndampit, pepandan Ubalan, pepandan Amadanom, pepandan Bumirjo, pepandan Kalibakar, pepandan Sumber Gesing, dan juga pandan Sri Mulyo. Itulah keberadaan Jemaat Ndampit. Saat ini kami akan melayani ibadah secara online. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama mengikuti ibadah. Tuhan berkati kita semua. Warga jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan dimanapun berada, salam Patunggilan, salam sehat, jaga jarak, pakai masker, dan jangan lupa sering cuci tangan. Hari ini bersama-sama kita akan melaksanakan ibadah Minggu Paskah ke-7, 16 Mei 2021. Ibadah dilayani oleh Bapak Pendeta Wimbo Sancoko bersama Penatua Diaken GKJW Jemaat Ndampit. Sehubungan dengan masa pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir, tata ibadah hari ini menggunakan tata ibadah khusus yang telah disiapkan oleh Majelis Agung Gereja Kristen Jawi Wetan. Jemaat kami undang berdiri. Kristus telah bangkit dan naik ke sorga. Saat ini Tuhan menghendaki agar kita bertekun dalam doa, setia dalam bersekutu, hingga Roh Kudus dicurahkan pada kita. Marilah kita membangun ibadah Minggu saat ini dengan selalu bertekun dalam doa dan setia dalam bersekutu. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran serta mengagungkan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 289 bait 1 dan 5. Tuhan Pencipta Semesta. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama
mengambil saat teduh, kita menenangkan pikiran dan mengarahkan kehidupan kita kepada Tuhan dengan pengakuan yang demikian. Ibadah minggu saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Terimalah salam dari Tuhan yang demikian. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, tema ibadah kita pada saat ini adalah masa dan waktu Tuhan mendatangkan kebaikan menjadi saksinya. Marilah kita saat ini memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 432, bait yang pertama dan yang kedua, jika padaku ditanyakan. Marilah kita bersama-sama menerima panggilan pertobatan. Dan saat ini kita akan membaca dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Yang demikian kesaksian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi."
Itulah hukum kasih yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita sekalian. Tentu Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau berintrospeksi diri, kita belum mampu melakukan hukum kasih ini dengan baik dan benar. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama mengungkapkan pengakuan dan penyesalan kita melalui doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, pada kesempatan hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Seringkali kami berusaha untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami. Baik itu di hadapan sesama kami, bahkan dari hadapan-Mu. Kami tahu ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun juga kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, namun kami kerap kali tidak mengasihi-Mu. Dan kami sering tidak mempraktekkan kasih yang Tuhan ajarkan kepada kami. Oleh sebab itu, ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Kami sadar jika kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kiranya Engkau mau mengasihi kami menurut kasih setia-Mu. Itulah doa dan permohonan kami. Semuanya kami mohon di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apabila kita sungguh-sungguh mengakui kesalahan dan dosa kita, Tuhan akan memberikan berita anugerah dan kasih-Nya kepada kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menerima berita anugerah yang terambil dari surat Kisah Para Rasul 13 ayatnya ayat 38 sampai 39. Yang demikian bunyi kesaksian firman Tuhan. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Itulah berita anugerah yang diberikan kepada kita. Tentu ini adalah merupakan anugerah yang luar biasa terhadap kehidupan kita manusia yang berdosa. Tuhan memberkati kita semua. Dipersilahkan duduk kembali. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 293, bait yang kedua.
dipersilahkan duduk kembali. Bacaan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes 17 ayat 6 sampai 19. Belum kita membaca, mari kita berdoa. Bapa surgawi yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, puji syukur kami kepadamu Tuhan atas kasih dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga pada saat ini kami dalam keadaan selamat, bahagia dalam kasih sayang Tuhan. Tiba saatnya kami akan membaca firman Tuhan. Ya Tuhan, bimbinglah kami agar kami bisa membaca dengan baik dan benar. Bapak Pendeta Wimbo Sancoko yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, urapi dengan Roh-Mu yang kudus, agar apa yang disampaikan bukan kehendak pribadinya, akan tetapi kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yohanes 17 ayat 6 sampai 19 yang berjudul Doa Yesus untuk murid-muridnya. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal dari kepadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia Aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku. Dan Aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan Aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Selama Aku bersama mereka, Aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang Aku datang kepadamu, dan Aku mengatakan semuanya ini sementara Aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus Aku ke dalam dunia, demikian pula Aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Amin. Berbahagialah orang yang membaca
terlebih yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Shalom Bapak Ibu, selamat beribadah pada hari Minggu. Dan bacaan kita dari Yohanes 17 ayat 6 sampai 19. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, hidup di tengah-tengah dunia, seringkali kita diperhadapkan dengan banyaknya pilihan-pilihan. Biasanya kalau kita disuruh memilih, pasti kita akan memilih kehidupan yang kita anggap menyenangkan, kehidupan yang membahagiakan, kehidupan yang membawa keberuntungan, bahkan kehidupan yang spektakuler. Artinya disanjung, dipuji, dihormati oleh banyak orang. Namun dalam kenyataannya, hidup ini kadang-kadang harus menerima kehidupan yang berbeda dengan apa yang menjadi pilihan kita. Hidup harus mengalami pergumulan, hidup harus mengalami penderitaan, hidup harus mengalami tantangan, bahkan ancaman, bahkan penolakan-penolakan. Lalu yang menjadi pertanyaannya, ketika hidup kita sedang mengalami banyak pergumulan, penderitaan, tantangan, dan seterusnya, apakah kita lari dari kenyataan? Apakah kita berusaha menghindar dari masalah yang kita hadapi? Atau kita tetap bertahan untuk menghadapi itu semua sambil kita terus menjalani kehidupan kita dengan baik? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan kita pada saat ini merupakan doa Tuhan Yesus yang ditujukan kepada murid-muridnya. Doa ini dilakukan oleh Tuhan Yesus menjelang perpisahannya dengan murid-muridnya. Saya bisa membayangkan doa ini sangat mengharukan. Sebab sebentar lagi Tuhan Yesus akan meninggalkan mereka. Yesus harus mati dengan cara disalib. Dengan kematian yang akan dialami oleh Tuhan Yesus itulah secara otomatis, secara fisik, Tuhan Yesus sudah tidak bisa bersama-sama lagi dengan murid-muridnya. Sedangkan murid-muridnya masih berada dalam dunia untuk melanjutkan karya-karya Tuhan, untuk menyampaikan kabar kebenaran yang berasal dari Dia. Yesus menyadari ketika mereka masih di dalam dunia, Dia akan menjumpai banyak tantangan, banyak pergumulan, bahkan banyak penolakan-penolakan. Mengapa demikian? Sebab dunia menolak Dia.
Dunia menolak kebenaran yang berasal dari Tuhan. Dunia hidup penuh dengan keangkuhan, kesombongan, keserakahan, ketidakadilan, dan kecurangan, dan seterusnya. Dan jauh dari kasih dan kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan. Di tengah-tengah ancaman inilah Tuhan Yesus mendoakan murid-muridnya. Dan doa itu ada 3 hal yang menjadi tekanan Tuhan Yesus. Yang pertama, supaya murid-murid tetap dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan. Artinya hidupnya dijamin, ditopang oleh Tuhan dalam keadaan apapun. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mereka berdoa supaya para murid tidak terpecah-pecah, tetapi tetap dalam kesatuan, seperti kesatuan Tuhan Yesus dengan Bapanya. Mereka harus menjaga kebersamaan meskipun harus menghadapi perbedaan persoalan. Sebab kalau mereka sampai pecah, maka berita keselamatan, berita kebenaran tidak akan sampai di tengah-tengah dunia ini. Itu doanya yang kedua. Lalu doa yang ketiga, supaya Tuhan menjaga murid-muridnya hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Sebab hidup percaya kepada Tuhan itu akan menemui banyak pergumulan dan tantangan. Orang percaya hidup tentang Tuhan, sedangkan orang dunia hidup tentang dirinya sendiri. Apabila para murid tidak mempunyai iman yang kuat, tidak bisa menjaga kekudusan, itu akan mudah terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh dunia yang menggiurkan, yang bisa membawa mereka ke dalam kejatuhan. Itulah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentang doa Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita juga punya panggilan yang sama, yaitu untuk bisa menjadi saksi Kristus yang menyuarakan kebenaran yang berasal dari Tuhan, supaya dunia ini tidak semakin rusak atau semakin kisruh. Sebab dunia saat ini banyak dipenuhi oleh praktek-praktek ketidakadilan, praktek-praktek kecurangan, kesombongan, dan juga ketamakan. Memang menjadi saksi kebenaran tidak mudah, tidak gampang. Tetapi apabila hidup kita mau menyatu dengan Tuhan dan punya iman yang kuat, iman yang teguh, kita akan dimampukan oleh Tuhan. Hidup kita akan ditopang dan dipelihara oleh Tuhan untuk terus menyampaikan suara kebenaran. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang menjadi tugas panggilan kita. Untuk mengawali bulan Kespel, mari kita bersama-sama memperkuat persaudaraan, memperkuat nilai-nilai panggilan Tuhan, supaya kita
mampu menjadi saksi di tengah-tengah pergumulan ini. Dan kita percaya Tuhan memelihara, Tuhan menopang kita. Amin. Marilah kita bersama-sama mengambil saat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengakui iman percaya kita kepada Tuhan melalui pengakuan iman rasuli. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, bersyukurlah hari ini adalah hari kemenangan bagi kita, karena Kristus telah bangkit dan naik ke surga. Mari kita ungkapkan rasa syukur ini dengan menghaturkan persembahan. Firman Tuhan sebagai dasar dalam menghaturkan persembahan diambil dari Mazmur 54 ayat yang ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Mari kita mengaturkan persembahan dengan diiringi pujian Kidung Jemaat 335 ayat pertama.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah surgawi, kami kembali datang ke hadirat-Mu melalui doa dan syafaat kami. Kami sungguh mengucapkan syukur dan terima kasih atas firman-Mu yang telah menyapa dan mengingatkan kami. Melalui firman-Mu inilah mampukan kami agar terus bisa bertumbuh dan berbuah, dan hidup kami boleh menjadi saksi atas kebenaran-Mu. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang dilanda virus corona. Berkati pemerintah dan pemimpin kami, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah dan bahkan di desa-desa, supaya mereka mampu memimpin bangsa kami ini dengan baik dan mampu mengatasi penyebarluasan virus corona ini dengan baik pula, supaya bangsa dan negara kami segera dipulihkan seperti sedia kala. Bapa surgawi, kami juga berdoa dalam proses vaksinasi virus corona ini. Tuhan berkati supaya jalannya vaksinasi terhadap virus corona ini bisa berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk para medis yang bekerja dengan berjerih payah untuk menangani pasien, terkhusus pasien yang kena dampak virus corona. Bilah mereka semangat, berikan mereka kesehatan dan kekuatan supaya mereka mampu melayani dengan baik, dengan sungguh-sungguh, sehingga dengan demikian mereka boleh berjibaku dan pada akhirnya perjalanan pelayanan itu senantiasa diberkati oleh Tuhan sendiri. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk gereja Tuhan, dimanapun gereja Tuhan berada, khususnya gereja Kristen Jawi Wetan, baik tingkat majelis jemaat, majelis daerah, maupun majelis agung. Tuhan memberkati gereja-Mu supaya gereja Tuhan terus bertumbuh, karya dan kasih Tuhan terus dinyatakan, supaya dengan demikian gereja Tuhan bisa menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dan pada akhirnya banyak orang yang bisa menerima kasih dan karya-Mu itu. Tuhan, jauhkanlah gereja kami dari perpecahan, meskipun di tengah-tengah banyak perbedaan atau pandangan, bahkan pergumulan. Namun gereja-Mu tetap bersatu yang diikat oleh satu misi, yaitu misi Kristus yang melayani dengan penuh kerendahan hati. Kami juga berdoa untuk korban bencana alam, khususnya di wilayah Indonesia Timur dan Malang Selatan. Tuhan, tolong mereka melalui tangan-tangan Tuhan yang Tuhan pakai, supaya mereka boleh mendapatkan penghiburan, mereka dikuatkan, bahkan mereka dipulihkan dari beban penderitaan atau apa yang mereka alami. Mampukan kami semua, dimanapun kami berada, bisa menjadi alat Tuhan, menjadi bagian saluran berkat bagi mereka. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, dengan segala pergumulan yang dialami
dan juga segala profesi pekerjaan mereka masing-masing. Mampukan mereka untuk hidup di tengah-tengah dunia ini, mereka tetap bisa menjadi garam dan terang. Nama Tuhan terus dimuliakan melalui pekerjaan, keluarga, dan profesi mereka. Berkati anak-anak mereka, baik yang sekolah maupun yang sedang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Bagi anak-anak yang masih sekolah, berilah mereka kepandaian dan hikmat, supaya kelak menjadi orang-orang yang berguna dan yang memuliakan nama Tuhan. Di tengah-tengah ibadah pada saat ini, kami juga telah mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Tuhan berkati persembahan ini, supaya persembahan ini boleh menjadi sarana nama Tuhan terus dimuliakan melalui gereja Tuhan. Dan setelah ibadah ini kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami masing-masing. Tuhan memberkati kami pribadi lepas pribadi. Itulah yang menjadi syafaat dan doa kami. Semuanya kami mohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah pada saat ini. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Pulanglah dengan damai sejahtera, lakukanlah setiap aktivitas dan pekerjaan kita dengan baik, jaga protokol kesehatan, dan terus menjadi saksi Kristus dimanapun saudara berada. Kita percaya Tuhan memelihara, melindungi, dan menopang kita. Kita memuji kidung jemaat nomor 341, bait yang pertama, kuasamu dan namamu lah.
Terimalah berkat Tuhan yang demikian. Allah Bapa, sumber segala berkat dan kemuliaan, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, sumber segala kasih dan keselamatan, dan Allah di dalam kuasa Roh Kudus, sumber hikmat dan pertolongan, senantiasa menyertai jemaat Tuhan saat ini sampai selama-lamanya. Amin.